Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk selamat datang ya para peserta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana mencari keywords dalam penelitian review ya. Misalkan contohnya di systematic review atau meta analisis atau jenis-jenis penelitian review ya. Kalau secara umum literatur review ya. Karena ini saya introduction dulu sebelum ke workshop ya, karena ini merupakan hal penting dari pengantarnya. Anda harus memahami apa itu dari keyword pencarian penelitian review itu dulu. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah tentukan tujuan pencariannya terlebih dahulu. Apakah untuk systematic review, meta-analisis, atau penelitian secara review ya. Systematic review ini mempunyai kerangka ya, sedangkan meta-analisis ini adalah upgrade dari systematic review itu sendiri. Hanya biasanya prismanya itu guideline-nya adalah dari systematic review, nggak ada guideline itu meta-analisis. Guideline-nya mulai systematic review untuk PX all, ya, untuk mencari bukti yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang spesifik ya, misalkan punya research question, baru bisa dijawab dengan systematic review. Kemudian meta analisis untuk menganalisis data kuantitatif dari studi-studi yang relevan, misalkan ada data mean dan SD, OR atau hazard ratio, itu bisa dinaikkan ke meta analisis ya. Sedangkan untuk review itu merangkum bukti tanpa ada analisis statistik atau data extraction data quali atau extraction data kuanti ya. Jadi hanya merangkum saja, makanya opininya lebih kecil evidence-nya daripada yang sistematik dan meta analisis. Gitu ya. Untuk kata kunci utamanya, Bapak Ibu bisa cek ya sesuai dengan topik dulu ya. Kalau saya biasanya akan melihat penelitian sebelumnya, baru nanti saya akan lihat keywordnya, kemudian saya cek di medical subject heading ya, di MES ya atau browse the NCBI is fine ya, tapi setiap database biasanya mempunyai subject heading yang berbeda-beda ya. Misalkan contoh diabetes mellitus itu medical subject heading dengan therapeutic medical subject heading ya. Biasanya nanti ada ekornya ya. Nanti saya akan coba uh, informasikan ya bagaimana secara rinci. Kemudian Bapak Ibu bisa gunakan operator boolean ini sangat penting ya, menurut saya, karena kalau tidak paham terkait dengan boolean ini, Bapak Ibu tidak bisa mencari artikel yang sesuai dengan atau mencangkup ruang lingkup apa yang ingin dijawab pada tujuannya ya. Gunakan N gabungan kata kunci ya. Misalkan diabetes mellitus and treatment ya. Jadi di sini ada diabetes mellitus, kemudian pengobatannya bagaimana, perawatannya bagaimana. Tidak bisa dengan pakai or ya. Jadi dia antonim. Sedangkan untuk or digunakan untuk sinonim atau variasinya sama. Ya, misalkan diabetes, orda diabetes mellitus, orda hiperglikemi gitu ya. Itu masih sama ya. Dalam artian secara teori itu hampir sama untuk termnya gitu ya. Kalau not itu mengecualikan, misalkan Bapak Ibu mau mencari meta prevalence gitu ya, meta analisis prevalence. Misalkan diabetes, diabetes mellitus tipe 2, nanti Bapak Ibu kalau ingin menyisihkan, saya ingin melihat diabetes tipe 1 saja gitu ya. Bisa ditulis not tipe 2 ya. Jadi diabetes tipe 2-nya itu sudah nggak akan keluar, nggak akan muncul gitu ya. Kemudian di sini ada titik dua ya, yang di atas itu menandakan hanya
di kata kunci tersebut untuk yang dicari tidak meluas, Bapak Ibu. Jadi gunakan kata kunci tersebut, tapi tiap-tiap database berbeda ya. Filter penyaringan ya, ini juga untuk systematic dan review meta analisis sekarang sudah pakai Hathaway, kemudian pakai Fix et al. Ya 2020-2021 ya. Jadi ketika sudah dapat keyword mencari langsung difilter dengan publikasi type-nya ya, kemudian date rank-nya, kemudian language-nya ya. Tergantung ya, kalau misalkan intervensi biasanya 5 tahun terakhir akan lebih baik, sedangkan prevalence itu biasanya dimulai sejak kapan sampai tahun berapa, itu akan jauh lebih baik. Kemudian untuk date rank-nya adalah itu barusan yang saya sampaikan untuk publication tipenya biasanya kita mencari artikel dan artikel press ya. Artikel itu yang sudah publish dengan press itu yang akan dipublish. Biasanya ada tulisan accepted publish gitu ya. Kemudian language juga kalau misalkan Bapak Ibu punya keterbatasan terkait dengan language ya silakan filter pakai English saja. Tapi itu menjadi limitasi ya karena harusnya misalkan bahasa Spanyol, Arab, Chinese gitu ya, itu bisa dimasukkan ya. Teman, kalau kita salah mempersepsikan itu akan juga salah nanti hasilnya. Ya, jadi ada dua opsi pilihannya, bantu teman yang bisa bahasa tersebut atau pakai AI tool ya yang dapat membantu membacakan penelitian tersebut. Pencarian terperinci bisa gunakan tanda petik dua yang seperti saya tadi uh, mention ya. So you write ya titik dua itu untuk lebih memperdalam ya, bukan memperluas. Kemudian untuk arterix ya tanda bintang ya, itu untuk mencari yang lebih luas ya, misalkan treatment treatment ya treatment ya, atau psikologi psikologis atau psikologikal gitu ya. Pokoknya tanda bintang itu nanti memperluas ya apa aja yang ditemukan selain kata kunci tersebut. Penggunaan subject match heading ya. Ini yang mungkin harus Bapak Ibu pahami, medical subject heading itu adanya di PubMed ya. Ini juga merupakan hal yang paling penting menurut saya, sehingga nanti apa yang ditemukan dalam artikel tersebut sudah cukup baik. Kemudian pencarian dengan limitasi tahun ya, itu tadi ya berdasarkan dengan desain meta analisisnya. Prevalence itu boleh dari kapanpun ya. Sedangkan untuk meta analisis intervensi karena kita mencari keterbaruan dalam 5 tahun, gunakan limitasi. Kemudian kalau meta analisis diagnostic tool akurasi, bisa juga tergantung si researchersnya ya, mau 5 tahun atau yang keseluruhan juga bisa. Mengevaluasi relevansi dan kualitas ya, periksa judul, abstrak, metode untuk memastikan sesuai dengan pertanyaan penelitian ini tidak akan saya bahas terkait itu karena nanti akan ada partnya ya. Nah, itu saja yang mungkin saya bisa berikan pengantar terkait keywords untuk pencarian artikel ya. Nanti saya akan bagi 4 part ya uh, di PubMed karena ini adalah open access dan bisa diambil dan bisa diakses oleh semua orang. Yang kedua Scopus, ketiga Web of Science, keempat Embase, dan yang kelima Cochrane ya. Ini database terbesar di dunia untuk saat ini sehingga ini akan relevan untuk penelitian Bapak Ibu terkait meta analisis systematic review. Oke, kita coba untuk ke bagian Pico-nya dulu ya. Saya Oke Bapak Ibu. Di sini saya sudah mempunyai Pico ya, atau karena saya contohkan adalah meta prevalence ya. Meta is prevalent ya. Jadi
sini tidak pakai Pico ya. Jadi pakainya adalah Peos. Oke. Di sini ada population, kemudian ada exposure, ada outcome yang ingin kita lihat, kemudian ada design ya untuk penelitian meta-analisis prevalence ini. Pertama, saya population-nya berdasarkan penelitian sebelumnya memakai wounds and injury ya untuk kata kuncinya, kemudian ada exposure karena saya ingin melihat dampak dari luka kronik ya. Sebenarnya luka kronis, luka akut juga pakainya adalah wounds and injury. Silakan nanti bisa cari di subject misheading ya atau berdasarkan penelitian sebelumnya. Kemudian validasi di MES ya. Kemudian ada diabetic foot, surgical wound, infection, varicose ulcer, leukemia prevalence, insiden, and event rates ya. Insiden itu kejadian dan event rate rata-rata kejadiannya ya. Desainnya tentunya ya kalau meta analisis prevalence kita hanya melihat uh, kejadiannya ya, cross-seksional ya, bagaimana insiden terjadinya atau faktor resikonya, longitudinal studi itu berapa panjang sehingga sampai dia terjadi kejadian hal tersebut ya. Kemudian cohort study ya, biasanya melihat selama 6 bulan atau 1 tahun, misalkan diabetes sampai terjadinya insiden pressure ulcer itu bagaimana. Kemudian case control study, biasanya ada 2 grup, case dan kontrol ya, yang kita lihat kontrolnya. Case-nya saja ya, karena itu fokus di penelitian. Setelah Anda dapat PICO-nya Bapak Ibu, silahkan langsung kita ke PubMed ya. Ini contoh PubMed-nya di sini. Klik saja PubMed atau NCBI. Kemudian setelah dapat pick seperti ini, Bapak Ibu langsung klik Advance. Oke, di sini kalau ada filter seperti ini clear aja dulu. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya. Di sini ada 3 yang saya jelaskan ya. Saya tidak paham semua di sininya. Yang pertama adalah all fits. All fit ini mencangkup mestem, kemudian mencangkup title, abstract, dan keywords ya. Jadi kalau sudah pilih all fit ini sebenarnya sudah mencakup semuanya. Tetapi di panduan PubMed itu kepalanya itu harus mestem dulu ya, subjek medical headingnya dulu ya. Di sini ya, mestem. Jadi Bapak Ibu harus cek di sini. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin melihat keywordnya itu sudah betul atau tidak, bisa klik PubMed dulu. Kemudian Bapak Ibu klik yang di atas ini ya, National Library of Medicine. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di all database, kemudian cari MES ya. Kita tadi sudah punya data keywords-nya, kita bisa uh, copy ya. Kemudian kita bisa cek di sini. Misalkan saya tadi biar Bapak Ibu lebih valid ya, kita klik Chronics di sini ya, search. Oke, nggak ada ya. Kemudian kita coba klik Wound Chronic gitu. Oke, temnya adalah CT102 aktivitas platelet sulfanatan ya. Coba kalau kita ikut wound. Oke, di sini ada wound and injury. Biasanya kita juga harus melihat dari penelitian sebelumnya dia pakainya apa gitu ya untuk memvalidasi saja. Kalau kita pertama kali membuat keywords, kita sudah harus ada alasannya kenapa memakai itu. Silahkan bisa pakai alasan yang di bawah di mix, inflated, interact, listed of the external force, with or without ya. Jadi ada atau tidak ada dengan struktur kontinu. Jadi Bapak Ibu bisa klik yang di atas ya. Kemudian Bapak Ibu bisa copy di sini ya. Kemudian kita ke custom tadi biasanya langsung ada gitu ya. Wound and injuries. Silakan pakai huruf kecil semua untuk melihatnya ya, untuk menulisnya di sini. Kemudian Bapak Ibu copy. Di sini Bapak Ibu bisa add ya. Kemudian setelah kepalanya dapat, Bapak Ibu perlu ke ekornya yaitu all fit.
bisa ditulis wounds injuries gitu ya. Karena di sini adalah satu sinonim, Bapak Ibu bisa gunakan or ya. Ya di sini untuk kepalanya untuk wounds and injury, kemudian kita pakai all of it, kemudian kita search. Ya. Oke, ditemukan 1.066.943 ya. Di sini untuk hasil dari wound ya. Di sini udah termasuk wound acute dan wound kronik ya. Mau diabetes, pressure ulcer, kemudian decubitus, surgical wound infection, kemudian luka bedah, luka akut, semuanya ada di sini. Cara memfilternya adalah tergantung desain ya. Kalau prevalence biasanya kita cukup seperti ini ya. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh ke intervensi, silahkan Bapak Ibu filter 5 tahun atau 1 tahun atau 10 tahun ya. Full text ini bagian penting. Biasanya kalau saya langsung full text ya, karena ingin to the point saja. Yang saya ambil adalah bagian full text. Jadi nanti step berikutnya hanya memvalidasi abstrak dan title saja, dan kemudian nanti exclude by screening gitu ya, exclude by population, exposure, kemudian outcome atau desainnya ya. Yang ini silahkan lebih ke depends. Tapi ini masih belum selesai ya. Kita masuk ke advance lagi ya. Karena kita masih di bagian populasi. Kemudian kita tadi mempunyai exposure ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tulis saja di sini hasilnya untuk PubMed-nya adalah 1006943 ya. 1006943 gitu ya. Kemudian untuk exposure-nya saya contohkan 3 saja ya. Pressure ulcer, kita mulai ke PubMed juga lagi, kita ke MES, tulis saja pressure ulcer. Ini sama ya, ada ya mestemnya ya, tinggal diklik, kemudian kita add ya, kemudian kita copy saja, kepalanya sudah dapat, kita ke all fit, kemudian kita pakai on, dapat untuk pressure ulcer. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya adalah diabetic foot. Kita ke mestem lagi, bisa copy paste langsung ya. Kemudian klik aja di sini diabetic foot. Karena kita di sini exposure-nya itu sama ya, karena kita masih di ruang lingkup meta preference ya. Kalau intervensi biasanya fokus satu untuk si kasusnya. Kalau untuk prevalence itu bisa ke dampaknya apa saja sih ya yang terjadi akibat luka kronis itu. Ya, bisa di sini tulis or, kemudian bisa copy lagi, kemudian ke all untuk mencari ekornya. Oke. Kemudian kita ambil satu lagi, misalkan cervical wound infection. Kalau Bapak Ibu ragu dengan mestemnya itu ada atau tidak, kita sambil cek lagi cervical wound infection ini ada atau tidak. Ada ya di sini ya, mencangkup banyak sekali. Di sini cangkupannya entry termnya. Silakan Bapak Ibu masuk lagi ke sini, kemudian pilih mestem. Ya. Kemudian copy paste saja boleh. Kemudian kita or, kemudian kita pilih all field ya, surgical wound infection, klik or. Setelah kita dapat bagian exposure-nya, kita langsung klik saja search. Oke. Untuk search-nya di sini ditemukan 103.915 ya. 103 untuk exposure ya, di sini aja ya. 103.915 gitu ya. Ini 943.
Kemudian kita ke outcome-nya Bapak Ibu ya. Prevalence, incident, and event rate gitu ya. Kita masuk ke advance lagi. Kemudian kita ke MESTEM. Nah, kita klik aja prevalence. Oke, kita klik. Kita add. Kemudian kita ke all fit again ya. So, kita copy paste all fit. Nah, yes, the mestem sudah ada. Kemudian kita ke all fit. Kemudian pilih all karena masih sinonim yang sama. Kemudian kita ke mestem lagi. Siden ya. Oke, all. Kemudian kita copy paste lagi. Kita masuk ke all fit. Kita klik all. Kemudian yang terakhir kita event rate ya. Event rate ini tidak ada ya di mestem subject headingnya PubMed. Coba kita cek lagi apakah ada atau tidak. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, Sentinel Surveillance ini agak berbeda. Coba dibaca ya. Jadi kita langsung pakai aja di sini all fit ya. Event rate or. So kita klik search. Oke, kita dapat 4.692 197. Untuk cross-sectional study, longitudinal study, cohort study, ini kalau saya biasanya tidak dilakukan karena saya lebih suka untuk ngecek satu-satu artikelnya gitu ya. Jadi cukup 3 ini saja. Oke, kita lihat scroll ke bagian bawah ya. Di sini ada population, ada exposure, kemudian outcome-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau nge-save ya, biasanya kita ambil di term-nya ini ya. Kita copy paste di sini. Kita bisa bikin tabelnya seperti ini ya. Misalkan di sini ya. Di sini database misalkan ya. Di sini adalah hasil pencariannya. Di sini keywordsnya ditambah lagi satu ya. Di sini total keywords. Begini ya. Oke, di sini tuh tanda pagar. Misalkan tadi database, kita merger aja PubMed gitu ya. Tadi kita ke PubMed, kita ambil yang bawahnya ya, yang lebih detail. Ada Allvid, kemudian ada Mestem. Kita salin di bagian bawah sini. Ini adalah pagar 1. Kemudian kita masuk ke exposure-nya, kita ambil yang ini karena biasanya editor akan minta data rincinya ya untuk jurnal-jurnal itu. Jadikan di suplemen ya. Bisa diklik ya. Oke, bisa. Kemudian kita pagar 2 untuk menandakan ini adalah step kedua. Kemudian kita masuk ke prevalence. Kita copy, kita taruh ke nomor 3. Oke. Ini adalah step ketiga. Oke. Kemudian step keempat kan kita harus menggabungkan hasilnya berapa sih semuanya ya. Silakan Bapak Ibu klik tanda titik 3 di sini, add a query ya. Kemudian kita pakai N ya karena ini adalah populasi ya.
wound injury. Kemudian di sini ada exposure, pressure ulcer, diabetic foot, cervical wound. Ini karena hal yang sama akan dicari ya. Jadi ini tidak bisa or lagi tapi N. Beda termnya ya. Kemudian yang ini adalah prevalence. Kita pakai N ya. Jadi ada tiga ya. Population, exposure, sama outcome. Baru Bapak Ibu shirts. Oke, dapat 3.836. Kalau misalkan dapatnya 10.000, Bapak Ibu perlu diperkecil karena biasanya mustahil untuk membaca satu-satu untuk angka yang di atas 10.000 ya. Karena nanti akan terasa sulit ya. Mau dua atau tiga autor pun juga akan sulit gitu ya. Kecuali memang banyak autor, mungkin 10 atau 20 untuk membacanya nggak masalah ya. Kalau misalkan terlalu banyak, cek kembali apakah eh, keywordnya itu sudah betul apa belum gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada filter ya Bapak Ibu ya. Tadi yang saya sudah jelaskan ya. Di sini kalau Bapak Ibu fokusnya adalah meta analysis intervention, bisa diklik yang 5 tahun gitu ya. Karena kita ingin melihat ke updatean dari sebuah intervensi tersebut. Kemudian kita langsung saja di sini cari full text-nya. Oke, oke. Berkurang ya 3.311. Kemudian di sini apakah dicentang? Tidak ya. Karena lebih baik kita baca satu-satu kemudian kita exclude-kan nantinya. Additional filter perlu nggak? Depends researchers ya. Apakah mau digunakan atau tidak. Kalau saya meta prevalent tidak menggunakan English only ya, tapi bisa menggunakan semua bahasa ya. Dan saya akan meminta bantuan dari bahasa-bahasa yang lain karena satu artikel itu dapat mempengaruhi hasil yang lainnya. Kalau yang spesies itu pilih human karena memang penelitian kita difokuskan adalah kepada manusia. Kemudian Bapak Ibu fokus saja mau ke anak-anak, adult, dewasa ya atau lansia. Kalau saya lebih ke adult ya, karena rentangnya lebih banyak. Tapi tergantung nanti Bapak Ibu ya. Kriteria inklusinya atau eksklusi dari meta analisis systematic review-nya seperti apa gitu ya. Kalau saya biasanya di populasinya lebih dari 18 tahun, berarti udah dewasa seperti ini ya. Setelah itu Bapak Ibu sudah dapat nih dari 3.000 tadi menjadi 2.028. Silahkan Bapak Ibu bisa di bagian keempat, pagar 1, N, pagar 2, N, pagar 3, pagar, N. Oke, nggak usah pagar lagi. Karena kita mengelompokkan 1, 2, 3. Hasilnya adalah 2.228 gitu ya. Kita tulis di sini 2.228. Oke, kita bisa merger dulu untuk kolomnya. Oke, di sini bisa kita merger juga ya. Oke. Dilihat Bapak Ibu. Nah, kita aksesnya tanggal berapa? Misalkan aksesnya tanggal 20 ya, bulan 3 2025, jamnya misalkan 12 titik, kelihatan ya ada 35 PM, misalkan begitu ya. Ah, jadi ini dilaporkan kepada pihak jurnal ya, nanti editor akan ngecek. Kalau misalkan Bapak Ibu pertama kali akan ditanya ya, apakah uh, researcher sebelumnya itu pernah melakukan penelitian seperti ini atau belum ya? Karena kenapa? Untuk memastikan tidak ada kesalahan atau bias dalam melakukan strategi pencarian keyword. Karena di sini adalah poin pentingnya ya. Poin penting pertama adalah topik ya. Poin kedua adalah strategi keyword. Yang ketiga extraction data. Keempat adalah analisis dari meta ya. Bisa lihat dari video saya di YouTube
ya, terkait meta analisis, rise of bias, kemudian kalau topik belum ya, kita fokus di bagian di keywords-nya. Untuk PubMed kita bisa sudah selesai ya Bapak Ibu. Hasilnya adalah 228. Kalau misalkan yang terakhir kita bisa ambil yang ini. Di sini sudah ada filter ya Bapak Ibu. Bisa di copy, taruh di sini ya. Filternya apa aja? Full text, human, dan adult 19 plus 9 years ya. Yang disebut dengan jurnal artikel berkualitas tinggi itu sebenarnya adalah jurnal artikel atau manuskrip yang menulisnya itu berdasarkan data asli, itu disebut dengan kualitas. Misalkan Bapak Ibu nih ngecek ya kok dapatnya cuma 228 ya, atau kebanyakan dari 228, jadi Bapak Ibu turunkan lagi gitu ya menjadi 1700 gitu ya, itu nggak relevan biasanya Bapak Ibu, atau kebanyakan 10.000 terus Bapak Ibu turunkan gitu ya. Relevannya itu standarnya gunakan mesh term sama all fit. Ketika dia terlalu banyak, silahkan cek kembali mesh-nya atau keyword-nya itu sudah betul apa belum gitu ya. Terus yang kedua, kalau dia terlalu sedikit atau dia Bapak Ibu kebanyakan, jangan langsung dihapus. Coba konsultasikan ke yang lebih paham terkait dengan meta analisis. Tapi kalau untuk 2.000, 4.000, 5.000 itu sebenarnya masih fine ya. Karena apalagi dengan menggunakan Mistom dan Allfield gitu. Sehingga 228 ini kita bisa lakukan cek satu-satu artikelnya di PubMed ini ya. Kita bisa kembali ke PubMed hasilnya ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu pakai EndNote ya untuk penyaring duplikat ya, karena akan lebih valid ya dan akan membantu Anda untuk dokumentasi mulai dari register, duplikat, kemudian screening, retrieval, kemudian screening exclude by population, exposure, outcome, design, irrelevant data, dan yang sebagainya berdasarkan reason-nya masing-masing artikel. Kemudian yang terakhir itu nanti include-nya bagaimana ya. Cara downloadnya adalah Bapak Ibu silahkan klik send ya, citation manager, kemudian di sini pilih all result ya, kemudian klik file. Oke. Oke, kita tunggu di sini, saya masih muter-muter di sini ya. Oke, ini udah selesai. Ini PubMed ya. Nanti kita bisa buka melalui EndNote ya. Apapun yang ada di dalam proses pencarian keyword itu diinformasikan dengan detail di supplementary agar si reviewer atau editor mudah membaca dan mudah memahaminya ya, sehingga artikel Bapak Ibu tidak mudah di rejection atau ditolak oleh sebuah editor seperti itu ya. Oke, untuk keywords strategi untuk systematic review dan meta analisis untuk PubMed kita sudah selesai. Mungkin kita nanti sore atau besok untuk selanjutnya dari database selanjutnya dari WOS ya, Web of Science, kemudian Bahrain, Embase, kemudian dari Scopus ya. Untuk saat ini kita selesai sampai di PubMed. Inilah yang bisa saya berikan terkait dengan strategi pencarian keywords sampai menemukan artikel yang relevan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa komentar ya, dan bisa juga kirim email ke saya atau join visit juga boleh. Oke, kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.